Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Prilia Berlianti dengan NIM AIR 036 dari Join 24 list merah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang telah saya kerjakan pada semester 4 ini, yaitu tugas besar rekayasa hidrologi. Rekayasa hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari segala hal mengenai air. Dalam hidrologi, terdapat berbagai data mengenai analisis keberadaan, pergerakan, distribusi, kualitas air, serta perilakunya dengan lingkungan, termasuk hubungan antara air dengan makhluk hidup. Hidrologi juga mempelajari mengenai perilaku hujan, terutama meliputi periode ulang curah hujan, karena berkaitan dengan perhitungan banjir, serta rencana untuk setiap bangunan air. Data-data yang berkaitan dengan hidrologi dapat dianalisis dan dijadikan sebagai bahan penelitian untuk merancang keperluan tata kelola air. Data curah hujan didapatkan dari pos hujan pada suatu das atau daerah aliran sungai yang ditinjau. Untuk menentukan nilai curah hujan maksimum rata, terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu metode aljabar, metode Thiessen, dan metode Isouet. Metode aljabar adalah metode yang paling sederhana. Pengukuran yang dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu yang bersamaan dijumlahkan dan kemudian dibagi jumlah stasiun. Metode Thiessen adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan curah hujan rata-rata dengan cara membuat poligon yang memotong tegal lurus pada tengah-tengah garis penghubung dua stasiun hujan. Setelah itu, jumlah perkalian antara tiap-tiap luas poligon dengan besar curah hujan di stasiun dalam poligon tersebut dibagi dengan luas daerah seluruh das. Metode Isouet adalah metode yang garisnya menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang sama. Pada metode Isouet, dianggap bahwa hujan pada suatu daerah di antara dua garis Isouet adalah merata dan sama dengan nilai rata-rata dari kedua garis Isouet tersebut. Pada tugas besar kali ini, saya mengerjakan yaitu metode aljabar dan metode Thiessen. Pada metode Thiessen, yang dicari adalah Ximax atau curah hujan maksimum rata-rata dengan mengalihkan nilai RI curah hujan yang didapatkan pada data sebelumnya dengan nilai C atau koefisien Thiessen. Kemudian didapatkan hasil dari curah hujan maksimum rata-rata. Selanjutnya adalah analisis frekuensi. Setelah mendapatkan nilai curah hujan maksimum pada perhitungan sebelumnya, maka dapat dilakukan suatu analisis frekuensi menggunakan metode normal, log normal, Gumbel, dan log persen. Dari hasil perhitungan tersebut, maka akan diperoleh nilai curah hujan rencana atau XT dalam periode ulang tertentu yang nantinya akan digunakan dalam menghitung intensitas curah hujan. Selanjutnya, kita dapat menentukan jenis sebaran setelah mendapatkan hasil dispersi dari setiap distribusi yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menentukan distribusi mana yang memenuhi syarat sebagai data untuk menghitung perhitungan selanjutnya. Untuk mengetahui distribusi mana yang cocok dan memenuhi syarat, maka dilakukan uji kecocokan frekuensi. Uji kecocokan frekuensi terdapat dua jenis, yaitu uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov. Uji chi-square untuk menguji penerapan distribusi yang telah memenuhi digunakan uji chi-square. Sebelum mencari analisis X kuadrat CR, perlu dilakukan analisis XI dan log XI dari urutan yang terkecil. Kemudian, data yang telah diolah dicocokkan dengan nilai X kuadrat CR dengan kesimpulan nilai X kuadrat CR analisis kurang dari X kuadrat CR yaitu 7,815, maka data curah hujan tersebut memenuhi syarat. Jika nilai X kuadrat CR analisis melebihi nilai X kuadrat CR, maka data tersebut tidak memenuhi syarat.
Yang kedua ada uji Smirnov-Kolmogorov. Uji Smirnov-Kolmogorov merupakan uji statistik non-parametrik yang paling mendasar dan paling banyak digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan mencari nilai selisih probabilitas tiap varian, menurut distribusi empiris dan teoritis yang disimpulkan dengan delta. Nilai delta maksimum harus lebih kecil dari delta kritis. Selanjutnya, kita akan mencari intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan adalah jumlah hujan dalam satuan waktu tertentu yang dinyatakan dalam milimeter per jam, milimeter per hari, milimeter per tahun, dan lainnya. Besar intensitas curah hujan berbeda-beda di tiap titiknya. Hal ini disebabkan faktor lamanya curah hujan serta frekuensi kejadiannya. Dalam perhitungan intensitas terdapat 4 metode, yaitu Mononobe, Talbot, Sherman, dan juga Ishiguro. Namun pada tugas besar kali ini, saya mendapatkan perhitungan Mononobe, Talbot, dan juga Ishiguro. Pada perhitungan Mononobe menggunakan rumus I R24 per 24 dikali 24 per I pangkat 2 per 3. I adalah intensitas curah hujan, R24 adalah curah hujan maksimum harian yang didapatkan dari nilai XT sebelumnya. T adalah lamanya hujan dalam waktu 24 jam. Selanjutnya ada perhitungan Talbot. Perhitungan Talbot dengan rumus I sama dengan A per T plus B. I adalah intensitas curah hujan, T adalah lamanya waktu curah hujan, sedangkan A dan B adalah konstanta yang digunakan dalam perhitungan intensitas. Ishiguro. Dengan rumus I sama dengan A dibagi akar T plus B. I adalah intensitas curah hujan, T adalah lamanya curah hujan, A dan B adalah konstanta. Debit rencana. Debit rencana merupakan nilai perencanaan debit pada satu waktu di suatu bangunan air. Untuk menghitung debit rencana, nilai intensitas sebesar 90% pada jam pertama berdasarkan metode yang telah digunakan. Rumusnya adalah Q sama dengan 0,278 dikali C dikali I dikali A. Dengan Q adalah debit, C adalah koefisien aliran, I adalah intensitas curah hujan, dan A adalah luas daerah aliran atau luas das. Berdasarkan penjelasan mengenai tugas besar rekayasa hidrologi, dapat disimpulkan bahwa rekayasa hidrologi ini sangat berguna bagi mahasiswa teknik sipil, karena kita dapat menganalisis data curah hujan mulai dari perhitungan curah hujan maksimum, analisis distribusi frekuensi, intensitas, serta debit rencana yang sangat berperan penting dalam perhitungan banjir dan perencanaan bangunan teknik sipil seperti jembatan, waduk, dan pengelolaan sungai. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.